Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Susilawati dengan NIM 2312150087. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu sistem yang berada di lingkungan masyarakat, merupakan institusi sosial untuk saling berinteraksi antara individu dan anggota masyarakatnya. Interaksi yang terjadi dalam masyarakat akan menciptakan pengaruh dalam sistem yang akan ditetapkan. Selanjutnya, perencanaan pendidikan. Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan sesuatu yang lain. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lainnya. Selanjutnya, aspek-aspek pendidik. Yang pertama ada aspek demografis. Aspek demografis adalah perencanaan pendidikan yang dilakukan dengan berdasar dan berpatokan terhadap tempat lembaga pendidikan itu berdiri dan bertempat tinggal, mulai dari wilayah, cuaca wilayah tersebut, penduduk yang tinggal, kebutuhan penduduk, dan jangkauan dari wilayah yang ada. Hal inilah yang dijadikan dasar dalam perencanaan pendidikan guna pencapaian tujuan secara maksimal. Selanjutnya, ada aspek sosiologis. Mengapa di dalam pendidikan terdapat aspek-aspek sosiologis? Karena dalam situasi pendidikan melibatkan hubungan dan pergaulan sosial, yaitu hubungan dan pergaulan sosial antara pendidik dengan anak didik, pendidik dengan pendidik, anak-anak dengan anak-anak, pegawai dengan pendidik, pegawai dan anak-anak. Selanjutnya yang terakhir, aspek pedagogis. Aspek pedagogis penting dalam perencanaan pendidikan karena berkaitan dengan tugas pokok guru sebagai pengelola pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pendidikan, diantaranya pendekatan perencanaan pendidikan merupakan titik tolak atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Jenis perencanaan pendidikan. Perencanaan pengajaran dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan menengah, dan perencanaan jangka pendek. Konsep perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan proses yang memungkinkan memegang kebijakan untuk mengarahkan pengembangan pendidikan. Perencanaan pendidikan sebagai landasan pengembangan kurikulum. Perencanaan pendidikan menjadi landasan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan. Selanjutnya, aspek-aspek pendidik. Di dalam aspek pendidik ada kognitif. Apa sih kognitif itu? Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ranah dalam kognitif. Ini ada afektif. Afektif adalah ranah yang terkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan emosi. Selanjutnya ada psikomotorik. Ranah psikomotor merupakan ranah yang terkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Selanjutnya tentang pentingnya mempelajari perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan mempunyai posisi yang penting dalam organisasi, lembaga, dan pendidikan
pendidikan lainnya. Tanpa adanya perencanaan pendidikan, maka tidak akan jelas arah dan tujuannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya adalah perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan. Dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.